sambil nunggu Pak Sekda masih acara, jadi kita mulai duluan. Karena di sini selalu juga banyak juga senior saya, ya. Jadi kita ini adalah kawan Galo untuk berkomitmen sama-sama untuk menjalankan perintah atasan. Jadi jangan tengok saya kok dinas kesehatan misalkan, kenapa potensi kelautan yang ada di depan. Jadi perlu saya jelaskan yang pertama, sesuai arahan dan perintah pimpinan, saya ditunjuk selaku koordinator untuk pemenangan Romer di Kota Bengkulu. Jadi hadiran kami adalah sebagai koordinator untuk Kota Bengkulu. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah kalau memang ada di antara Sulawesi yang memang tidak bisa ngelak, harus ngikut ke seberang, itu tidak masalah selagi terang-terangan. Kalau misalkan Sulawesi karena mungkin sana atau memang keluarga, ya ini tentu itu pasti pilih keluarga, ya. Tetapi ini harus diterangkan, harus betul-betul saya tidak bisa karena memang keluarga. Dan kami juga pernah mengalami itu. Ya kalau mau calon kan ikut orang lain, gitu kan. Nah itu kalau memang ada di antara kita ini, ya memang tidak bisa ngikut untuk ke Romer, itu tidak masalah. Tidak akan ada sanksi selagi itu terang-terangan bahwa untuk sementara saya tidak bisa ikut, saya netral, tidak ke kiri dan ke kanan. Kalau ada boleh silakan, sehingga nanti, dan ini tidak akan menjadi catatan laporan ke Pak Gubernur, tetapi kami menyampaikan memang keluarga, ya, sehingga kita ini jalannya enak. Ada kira yang tidak bisa, yang bisa karena keluarga, karena mungkin bininya kan, karena bininya kan orang dulu atau seperti apa. Kalau memang ada, tidak baik. Kalau tidak ada, baik kita mulai. Bapak Ibu sekalian, sengaja seluruh dikumpulkan yang berdomisili di Kota Bengkulu, yang memiliki RT RW. Artinya kita tempat tinggal kita ada RT-nya, ada RW-nya. Jadi untuk hari ini kita berkomitmen, kita bersama-sama Bapak Rohidin tetap Gubernur Bengkulu. Sepakat? Sepakat. Kalau sepakat kan lemah. Mana Bapak mau? Karena Bapak mau tadi belum teriak. Baik. Jadi nanti hadapan Bapak Ibu sekalian itu sudah dibagikan belangko. Belangko di situ jelas ada kecamatannya, ada kelurahannya, ada RT, ada RW, ada nama masyarakat. Nah, nama masyarakat ini nama Bapak Ibu sekalian. Nama misalkan Andi Kabit itu tulis saja. Jadi nama sama jabatan. Kemudian kami minta ini kita bergerak di RT masing-masing. Bergerak di RT masing-masing sejumlah 50 orang. 50 orang, tolong di RT itu masing-masing untuk mengetahui berapa jumlah kakak yang ada di RT itu. Misalkan kakaknya ada 40. Berapa banyak yang kakak dari 40 ini yang sudah ngikut ke Romer. Itu perlu kami dapat info dari seluruh Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti dari target itu 184.000 suara yang harus diraih, ini dapat tercapai. Itu harus menang telak di Kota Bengkulu untuk memenangkan Bapak Rohidin Masta. Kalau Kota Bengkulu ini mencot, bahaya, gawat. Kalau Kota Bengkulu, karena jumlah mata pilih di Kota Bengkulu ini sebanyak 277.010 orang.
277.000 10 orang. Itu ambillah 80%. Itu buang, biasanya itu yang milih di Kota Bengkulu ini hanya 70 sampai 76% paling banyak. 76% itu terakhir di Pilwakot. Di Pilwakot itu hanya 76%. Jadi kita ambil 80%. Dari 80% itu jadikan 100, maka yang akan kita lakukan oleh-olehnya itu di 80% itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan mungkin. Jadi kami Kepulauan Tigo ini harus menyiapkan apa? Bapak Ibu sekalian tidak perlu menyiapkan dana. Tidak perlu menyiapkan dana. Seluruh dana, seluruh biaya per RT sudah disiapkan. Tinggal lagi kita berkomitmen. Kepulauan Tigo ini siap untuk saku-saku yang di RT kita ini yang pasti dapat memilih. Memang ada sebagian Kepulauan Tigo yang menyatakan diri RT saya yang siram. Aduh. Nah itu laporannya langsung dengan Pak Ridi. Dan nanti kami tolong kasih note aja. Misalkan Pak ada Risman misalkan di komplek PGRI guru itu kami menyelesaikan, jadi tinggal kami laporkan. Jadi sehingga nanti di RT itu tidak perlu kita masukkan di dalam daftar untuk dilakukan siraman. Jadi perlu saya ulangi bahwa Kepulauan Tigo ini tidak perlu menyiapkan dana untuk melakukan penyiraman. Jadi gampang sekali. Tinggal kawan-kawan ini menyiapkan data sekali mungkin. Namanya siapa misalnya. Jadi per kakak itu ambil, nggak usah seluruh orang nih. Jadi ambil per kakak, misalkan tadi saya sebutkan 40 kakak misalkan. Kita ambil kakaknya. Siapa kakak ini? Berapa bisa atau berapa perlu itu mintakan fotokopi kakaknya. Kemudian berapa jumlah di kakak ini yang melakukan atau punya hak suara? Berapa orang? Maka nanti di ujung itu disebutkan itu. Orangnya berapa di DPC itu? 3 orang, 4 orang, atau 2 orang. Nah nanti pada saatnya kami juga minta tolong dengan Bapak Ibu sekalian. Tolong tunjukkan rumahnya karena tim yang datang. Karena rumah ini clear. Maka tim datang itu jelas 3 orang atau 3. Kalau 4, 4. Nah ini atas petunjuk atau informasi dari Bapak Ibu sekalian Kepulauan Tigo. Ya. Jadi di Kota Bengkulu ada 9 OPD. Kebetulan kami yang dipercayakan dituakan. Jadi sehingga nanti sama-sama. Nah jadi intinya adalah komitmen kita tidak keluar dana. Kemudian kita hanya lakukan pendataan yang valid. Itu yang untuk di Kota Bengkulu. Kemudian kita ini kan ada yang berasal nih. Misalkan saya asli Kaur. Nah Kaur ini kan banyak keluarga kita. Nah tolong buatkan satu lagi yang untuk di kabupaten lain. Itu dusunnya apa? Desa apa? Jadi dia tak payah. Tapi jangan perlu sebut kecamatan aja. Misalkan kecamatan Kaur Selatan. Tidak tahu itu desa apa. Apa desa Pasar Sao, apa desa Pasar Baru. Jadi betul-betul bisa dihubungi orang ini, bisa didatangi oleh tim. Karena kita ini head to head, maka bahasa Pak Reden itu sapu bersih. Jadi RT desa itu sapu bersih. Selagi tidak ada tulisannya di kendingnya itu helminian, sikat. Kira itu. Ini perintah atasan, saya yang cek. Jadi sekali lagi, tolong ini kita sama-sama jalankan. Dan ini memang perintah beliau untuk kemenangan itu di 2024. Mungkin nanti kita diskusi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Yang jelas tadi saya minta untuk di Kota Bengkulu tolong sejelas-jelasnya. Yang sudah-sudah yang kemarin cuma ditulis bukan di DB. Misalkan Andi
Padang Harapan, kemana kami nak cari Padang Harapan ini? Padang Harapan luas. Tapi kalau disebutkan situ, kecamatan Gading Sempaka, kelurahan Padang Harapan, RT 3 RW 4. Namanya ini, kepala keluarganya yang bisa, ya, atau sudah Bapak Ibu sekalian hubungi. Maka nanti kami akan telusuri ke bawah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Yang jelas hashtag kita adalah pertama, bersama bukan sorangan. Kalau yang gubernur tetap izin jangan, karena itu NS. Jadi hashtagnya itu bersama bukan sorangan. Kalau NKC transnasional itu nomor 2 bukan nomor 1. Jadi, tapi kalau yang berani silakan. Tulis saja situ. Kami nomor 2 bukan 1. Ya, tapi kalau ini hashtagnya itu status kita sampai dengan 27 November. Tolong diulang-ulang setiap hari. Itu hashtagnya bersama bukan sorangan. Itulah tanda bahwa ini pegawai Pemprov. Silakan kalau ada pertanyaan, kita diskusi supaya satu lagi ya. Saya ingin menambahkan sama dengan kami yang dapat final. Bagaimana dengan posisi kami yang komisi? Pasti komisi sama Pak juga. Apakah nanti? Ini pegawai gitu. Ya. Bapak Di PR. Pak, bagaimana kalau seandainya kita punya saudara yang sama-sama eselon 3 di RT yang sama, Pak? Berarti baik. Kan kalau ada pertanyaan itu perlu jawab. Pertama tadi Cabai Lebong. Sama lu kami ini Cabai Lebong. Jadi gini, kan tadi diperkirakan sama Pak Sekda itu adalah seluruhnya berdomisili di kota. Bagi yang berdomisili di Lebong, begitu juga. Silakan untuk ikut atur yang di Lebong. Nanti sampaikan juga dengan Pak Sekda, karena kan harus dilaporkan. Tetap dilaporkan, tapi Cakdin kan Lebong. Itu tidak masalah. Jadi tetap sampaikan dengan yang ini ya. Kemudian di kota tapi beda kecamatan, maksudnya beda kecamatan ini, ada yang di Gading, ada yang di Singarapati gitu. Tidak apa-apa, tetap aja dibuat. Tapi jangan perlu diselang-seling, misalnya satu kecamatan tadi, bawahnya Singarapati, bawahnya lagi Ratu Agung, Lampung, ya kan? Kemudian Satu Sambang, Lampung. Jadi maksudnya sama. Yang penting tadi kecamatan, kelurahan, RT, RW jelas. Ya. Kemudian berdomisili di utara, saya sudah jawabkan. Yang domisili di utara, silakan nanti domisili utara, karena ini dikumpulkan oleh Pak Sekda sekali lagi, tetap dikumpulkan di sini. Nanti kita sepakati kapan ngumpul. Kemudian untuk menunjukkan rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu tak Bapak Ibu yang nunjuknya, misalkan ini Pak rumahnya, kan terdakwa, ya kan? Ya bukan terdakwa, tidak usah. Yang penting namanya jelas, RT-nya jelas, RW-nya jelas. Biarlah nanti kami yang datang. Ya Bu, tapi kecuali maka nanti kami laporkan, ternyata fasilitas kami tidak ada, katanya. Saya pun bukan di situ. Saya khusus pilih di kota aja. Misalkan kelompok saya gubernur dan pilih kan, tolong betul-betul dipastikan. Yang didata ini bahwa
memang sudah dikasih tahu, Bu, saya data ya, Bapak Ibu sekalian, saya data ini untuk pilih komen. Nah, kalau katanya oke baru data. Nah, kadang-kadang ini kan kalau galak sama-sama beli sayur, oh iya iya, satu lagi di RT mulai dicatat, setelah ditemui, ibu dia tidak tahu. Oh, saya tidak tahu, misalkan kita tahu. Sama dengan Payang seperti itu. Kemudian tadi yang domisili ini ada dari asal kabupaten. Ya ini yang tadi yang sudah kita sampaikan dari awal. Yang di kota tetap di RT RW domisili, kemudian dari asal kan punya keluarga. Nah keluarga ini lah disampaikan. Terutama kalau tahun mungkin kami masih tetap juga turun di tahun itu di 11 desa di Kaur. Karena saya asli Kaur, jadi mudah-mudahan kenal lah semua dengan domisili kami di Tuhan. Jadi di Tuhan di desa, di Kinal 6 desa. Setelah itu kenal baik, karena baru inilah merasa dulu kalau masuk itu tidak terkondisikan, jadi sehingga kami harus nyiram di depan TPS kalau kami bayar bawaslu, kami nyiram tuh siapa nak masuk TPS dibayar. Saking ekstrimnya itu, saya minta tolong untuk sekali ini Pak Iwan betul-betul di usahanya itu jadi perhatian. Saya rasa itu yang perlu sampaikan. Dan ini kan ini data kita perlu waktu, benar? Perlu waktu. Hari ini hari Jumat. Kesepakatan bersama kira-kira data ini kapan bisa kita kumpulkan serentak. Karena kalau misalnya kita sudah tentukan tanggal jamnya, maka mau tak mau hari itu juga harus kami setorkan ke Pak Sekda. Nah untuk seluruh data ini disetorkan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Ada ini, boleh pokoknya di staf kadis tuh, di staf kadis, di ruang kadis ada staf 3 orang, dia akan terima dari Bapak Ibu. Makanya tadi tulisan di atas itu ada nama Caraka itu, nama Ibu, jabatan Kita data itu satu kakak. Jumlah anggotanya ada 6. Yang ini kalau ada 2. Sementara kakak sampaikan bahwa kami tidak menyiapkan dana, tapi nanti akan dihubungi. Nah, ini harus jelas ini Pak. Wah, warga kami menghubungi mereka itu pasti dia tanya udah sekian berapa, ada yang harus jelas. Tapi kalau tidak, misalnya tidak dihubungi, kami bisa beli, ujung-ujung kami yang ditagih. Itu harus jelas. Boleh. Yang pertama tadi kakak dalam kakak ini misalkan nama kepala keluarganya ini Abu Talib, di dalam keluarganya itu 6. Makanya kita perlu menghubungi Pak Abu Talib ini, kira-kira di rumah ini sanggupnya berapa? Misalkan 6. Ya kalau tadi cuma 2 di sini Pak, ya 2. Jangan perlu 6 ditulis. Ya kan? Nah kita ini untuk mengukur kekuatan itu di RT dari 1384 RT ini, insyaallah nanti terdata jelas berapa persen yang sudah yang kira-kira yang sudah dapat kita lakukan untuk menjadi masuk pilih itu. Nah kemudian yang kedua, benar itu kalau kita data ini ada itu kasih sirut itu, nanti kita jawabannya ada. Nah untuk besarannya itu masih memperhitungkan nilai politik. Kalau memang orang mainnya tinggi, gitu, rasanya tak mungkin pula rendah dari itu. Karena kita ini head to head dan kita campur. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah kalau nanti Pak, Bapak Ibu sekalian ternyata tidak tersiram, lalu menjelang hari H, tolong kan nanti bisa hubungi juga kami. Sebenarnya tim, misalkan Bapak di kecamatan mana? Kecamatan mana Pak? Melayu.
Nah, Kampung Melayu ini Bu Mary ini nanti Mas Santo yang di situ Kampung Melayu, boleh. Misalkan Gading hubungi Pak Ferry Agnes. Sungai Serut itu Pak Akisar Sulaiman. Ya. Ratu Agung 50 nomor HP. Kemudian Ratu Samban. Yang jenggot nyampe sama dengan kandidat. Selebar nanti Mas Santo, Meriani. Ya. Tapi tetap sampaikan, nanti kami ngumumkan ke mereka. Kampung Melayu Selebar, Ibu Meriani, Anto dan Ade. Selebar Anto, Kampung Melayu Ade. Ada lagi? Ada apa lagi? Ratu Samban, Dinkes, apa ini? M. Yunus, Pak Ali Mukti, yang bapak pusat tinggi itu. Betul itu. Kawan itu. Jadi saya melihat misalnya di tempat kita tidak sampai 50. Kita di tempat saudara kita yang lain itu bisa sampai lebih dari itu. Itu bisa kita pakai. Baik. Jadi ini ngaku tidak per TPS karena dalam satu TPS itu bisa 3-4 RT. Nah, jadi itu nih gagasnya itu dari RT. Kalau RT nya sudah terkondisi, di TPS nya pasti terkondisi. Kalau di TPS nya terkondisi, belum tentu di RT nya terkondisi. Jadi kita ambil yang paling dasar, ambil dari RT. Kadang-kadang tuh ada satu TPS, itu RT. Bahkan satu RT bisa jadi 2 TPS. Karena sebagian warganya yang memilih di TPS 1 lagi di TPS 2. Misalnya pasti jadi tidak ada masalah. Hitungannya bukan TPS, tapi RT. Nah, kemudian RT kita nih, mungkin kita kurang di RT kita nih kan. Mungkin galak sama lah di RT ini kurang pas. Di RT ada RT yang memang kondisi adik itu. Maka ada apa buatan situ? Bapak yang bertanggung jawab di RT itu. Pokoknya kita buat yang selemah-lemah. Tapi kerja. Ya. Nah, kemudian kita sepakati dulu. Kapan waktunya kita mengumpulkan data. Sekarang tanggal 18. Awal bulan. Halo, sepakati dulu. Awal bulan. Kalau kamu kalau 2 minggu, kapan lagi kami nak ngitungnya? Namanya kalau tanggal 25 sore. Tanggal 25 jam 4 sore terakhir. Iya. Kalau tanggal 20 lah ada, silakan. Jadi rentang waktu ini berakhir di tanggal 25 Oktober jam 4. Jam mana? Oh ya. Kalau saya lihat, kalau dulu perhatiannya, ya kita dulu perhatiannya supaya ini jangan sampai nanti ada yang Bapak Ibu sekalian di tanggal 26. Ya kan? Ini kan sekali lagi bukan kami kepala dinas yang
Oh iya, menyortirnya kami cuma sampaikan dari ibu, dicatat, kami rangkum jumlah siapa yang datang, cuma kasih pemain sedap. Jadi tanggal karena apabila datang di RT itu kadang-kadang kan mereka tidak terima, jadi besok harus bertemu lagi daripada menjatuhkan tempat asal-asalan malah pasti gitu. Jadi kita ketemunya kepala keluarga. Jadi itu 20 rumah untuk mendatangi. ya ini kan tanggal 14 juga. 14 itu kan berarti kan 7 hari, ya kan? 7 hari. Kalau seandainya jam orang itu harus ada di jam dinas, boleh izin dengan atasan. Kecil aja untuk daftar, tapi daftarnya kadang-kadang itu loh, karena nanti berikan kesempatan untuk izin laporan kadisnya itu data ternyata ya kan. Jadi maksud saya tanggal 25 itulah sudah waktu ini tepat menurut saya dengan 7 hari. Ini kan ada sampai minggu bisa dikebut. Makan ya. Silakan. Jadi kalau memang inginkan itu ada tambahan, tapi kan tidak bisa menurut waktu yang karena kan kita. Nah jadi gini, sebenarnya harus konsisten. Tidak ada alasan ibu mengatakan seperti itu. Apalagi ibu kerja per kabupaten, artinya jelas lebih dari 60 kalau ibu pegang kabupaten. Nah iya, jadi maksudnya kalau itu beralasan, saya ini sudah pegang kabupaten, ditambah lagi 50 ini. Kan tadi itu sudah disampaikan, Bapak Ibu yang cantik silakan kerja di capilnya masing-masing. Jadi kalau ibu mengatakan gelap bertambah lagi 50 ini, kami data lagi, berarti itu sudah data selama ini. Saya Pak, ini Pak Panjar ya Pak. Jadi makanya kalau kan terus kerja, ya kapan? Ya lah kan sekarang lah bergerak, tim ini pun adalah mau bergerak. Kami juga mantau juga Pak Gubernur. Mantau juga. Ibu di mana tadi? Payah. Mumpung. Lah iya. Sama Cilotan. Aku Cilotan selesai. Kalau memang itu bergerak. Pasar kumpul pada Rabu. Makanya Kak Sayo bukan apa, kami juga dengan ini juga sharing dulu dengan Bapak yang lain. Jadi maksud saya, malah kita jangan ini jadi momok dan gitu lah. Ngumpul orang jadi tugas yang berat ya. Saya rasa tidak cukup. Apalagi ibu tadi ngatakan ibu pegang kabupaten, ya. Saya rasa itu ya. Kalau memang ada lagi, hari ini dulu. Oke? Apa? 50 orang atau 50 orang? Lingkungan hidup dan kehutanan. Di kehutanan. Lupa ya. 8, 9, 10. Ayo, bahayanya. Bukan nanti kan 11. Oh ya, Jadi ibu salah. Kemudian inspektorat 1, 2, 3, 4. Oke. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jumlahnya memang 5. Betul. Dinas Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal. Solo. Jangan Solo tapi tetap Duo kan. Ayo, yang lain ada informasi? Tidak tahu. Berapa orang begitu? Bukan, di Penanaman Modal berapa orang? Kami. Oh, besar.
4, 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya di Dignas Pak, mana? Lah menang ini dari Dignas. 19. Oke, ganti. Dinas Kesehatan. 4. 5. BPBD. Siap juga. Timo. Buka. Kelautan Perikanan. Aku belum absen. Jadi kelautan ada 2 kabit mendampingi kejaksaan ke semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita minta arahan dan petunjuk dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu untuk memantapkan apa yang telah kita bahas tadi. Sehingga perlu kami laporkan untuk data ini dikumpulkan tanggal 25 ini, 25 Oktober, paling lambat jam 4 sore. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, yang saya hormati seluruh pejabat di seluruh 3 di OPD di pemerintah Provinsi Bengkulu. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dalam kondisi sehat walafiat, jika kita bisa dipertemukan dalam suasana yang menggembirakan, jika kita bisa melaksanakan tugas dan kegiatan kita, termasuk tugas tambahan sebagaimana mungkin yang sudah dibahas. Saya rasa langsung saja, karena tadi secara khusus sudah dibahas oleh Pak Saprianti ya, selaku penanggung jawab kota. Sebagaimana kita ketahui, untuk menjaga kesinambungan keberadaan atau eksistensi kita di Provinsi Bengkulu ini, kita harus bangun komitmen bersama. Nantilah untuk urusan yang lain. Yang jelas ini kan kita untuk kesinambungan kita. Sebagaimana selama ini sudah berjalan minimal. Kalau dibandingkan dengan tetangga kita, kabupaten atau kota, kita Provinsi Bengkulu punya nilai lebih